Cara gitu ya. Ketemu sama teman-teman gimana? Susah? Gak sesusah itu juga sih, karena kan maksudnya masih palingan ada momen-momen di mana mereka nginep bareng kemana, misalkan ayo ke Bandung oke. yuk bareng-bareng, atau kayak memori-memori SMA yang aku tuh nggak ada. Kebanyakan membalut fase move on atau fase patah hati itu sebagai kayak oke, kita ikhlaskan saja, tidak ada dendam. Kalau di sini tuh ada sedikit Dendam dendam-dendamnya. kata siapa sih gue? Iya, nggak kata bisa. siapa, kayak ada sedikit pembuktian dan ada sedikit ego di sana yang pengen ngebuktiin gitu. Karena itu menurut aku sangat realistis dan sangat manusiawi gitu gitu. Dan Bang Pras sama Bang Damron di mana ya? Di mana sih? Kita di pojok nih. Kita di pojok nih. Masih barengan Pras. Damron juga disokin. Dan tadi kan kita udah ngomong kita kedatangan musisi hebat ya. Iya, benar, Salah benar. satu penyanyi Iya, keren iya. ya. Kita akan kupas tuntas di sini ya Mas Damron ya. Betul sekali. Ini juga salah satu teman lama Mas Damron ternyata. Oh iya, ternyata ya. Jadi gue ceritain dulu. Jangan, nggak usah bagian itu, nggak usah ya. Mas ya. Tolong ya, bagian itu nggak usah diceritain. Ada Tiffany Kenanga, tepuk tangan dong. Tiffany Kenanga disokin. Ih, keren. Wah, aduh Mas, bagian itu nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas ya. Iya. Oh. Dua-duanya udah enggak soalnya. Oh, Hai Tiffany, apa kabar? gimana perjalanan tadi ke sini? surprisingly tidak macet sama sekali karena Nggak macet ya? melawan arah kerja. Lawan arah. Iya, Oh enggak lawan arah, bukan jalannya. Oh, kirain lawan Arus arah. balik kerja. Arus balik kerja Oh. maksudnya. Enggak Iya, ngelewatin iya. arus balik kerja orang-orang. Iya. Tapi sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita terakhir ketemu 2019 ya. 2019 sudah lama sekali. Serius? Iya. 2019 berarti 7 tahun yang lalu. Iya. Wow. Iya, Iya, lama banget. lama banget. Tapi boleh ceritain gak sih awal ketemunya gimana sih? Gara-gara waktu itu gua kan podcast musik. Oh, ya. Oh, iya benar. ke situ podcast masuknya ya? musik. Masuknya ke situ. Episode 1 gak sih? Episode 1. Episode 1. Gue tuh udah nge-banking 3 episode. Oke. Cuma karena ada satu dan lain hal. Iya. Sebenarnya laptop gua korup sih. Oh. Karena gua pakai rekaman pakai alat sendiri kan. Iya. Terus ya udah akhirnya nggak tayang podcastnya. Aduh sayang banget. Seru tuh padahal. Parah seru ya. Seru. Seru. Ya kali ini nggak Ya kalah kita buat seru kali ini lah. Masa iya. Iya benar. Aku mau nanya, jadi mau nanya awal-awal kamu berkarir di dunia musik dong, Tiffany. Awalnya kalau ditarik awal banget sih sebenarnya waktu umur 8 tahun ya. Jadi sempat Oke. kayak diproduserin sama salah satu penyanyi Indonesia, grup gitu namanya Usman Bersaudara. Oke. Terus dibikin trio gitu waktu itu. Oke. Dibikin trio album anak-anak tapi nggak jalan. Terus 2009 sempat ketemu Eyang Titi Puspa. Terus Oke. habis itu juga ya bukan audisi sih apa ya namanya ya. Mungkin kayak ngobrol-ngobrol. Terus habis itu juga nyanyi waktu itu depan Eyang. Terus habis itu dikasih 2 lagu. Kamu nyanyiin deh 2 lagu aku yang ini gitu kan. Oke. Nah fast forward lagi mulai secara profesional itu 2012 ambil sama label. Waktu itu ditawarin karena nyanyi nggak sengaja. Terus abis itu desain. Lalu itu di label sampai 2021. Oh, Wah, sampai lumayan 2021. lama berarti Sekarang ya. indie gitu. Oh, sekarang Lumayan lama indie, di sana iya, gitu iya. dan ada beberapa lagu juga yang dirilis di sana dan ya di label itu sih sebenarnya aku tumbuhnya di situ. Oh, Berarti tahun 2012 itu kamu umur berapa tuh? 12 tahun. 12 Aku tahun. kelahiran 12 2000 soalnya. Oh, iya nggak beda 11, jauh sama 12. saya. sama Nggak lah. beda jauh lah. Iya. 4 tahun mah dekat. Sama. Wah berapa? Terus gimana? 2012 kamu 2012. tuh sign nama label. Di umur kamu Betul. berapa tadi? 12 tahun? 12 tahun. Itu ngerasa kayak jauh dari teman-teman enggak tuh? Kan biasanya kan label punya itu sendiri ya, peraturan sendiri gitu. Udah sibuk-sibuknya lah. Maksudnya kan di umur 12 tahun udah disuruh kerja gitu kan. Iya. Kebetulan sibuk-sibuknya banget SMA sih justru. Oh. Jadi 2012 kan ke 2015 itu nggak terlalu yang keluarin lagu terus habis itu workshop dan lain-lain. Cuman memang belum ada lagu yang bikin manggung gitu ya. Iya. Dan akhirnya 2016 keluar lagu aku yang Jangan Bersedih dan disitulah sayangnya banget pas SMA justru kelas 1 2 SMA tuh mulai sibuk-sibuk, misalkan paginya di acara TV apa, baru datang ke sekolah tuh jam 10 atau jam 12 siang. gitu. Terus sebaliknya misalkan sekolah cuma sampai Iya, jam iya, 12 iya. terus izin gitu. Iya, Jadi ada beberapa misalkan trip-trip sekolah yang jadinya kelewat gara-gara kerja. Ya nggak apa-apa oke. sih. Nggak Tapi senang juga sih. Ya apa-apa, Happy pemasukannya lebih besar daripada Wow. Betul. Iya dong. Ya kalau kita bicara soal cuan mah ada aja pasti. Iya, Mas. benar-benar. Iya kan. Tapi- Berarti
Apa? Zaman SMA tuh paling padat tuh ya. Ya SMA kuliah sih. SMA Mhm. kuliah terus kan pas SMA apalagi pas mau lulus itu mulai ada bisnis juga kan. Ya. Iya, Clothing kamu line punya jadinya bisnis ya. di situ mulai makin sibuk dan makin susah ngatur waktu lagi. Gitu. Menarik nih dia bisnis fashion itu ya. Berarti kamu suka gambar juga dong, mendesain gitu. Iya nggak bagus sih gambarnya, cuman maksudnya karena dulu tuh memang bekerja dengan dekat juga dengan penjahitnya dan pembuat pola, jadinya biasanya, aduh kalau ada yang nggak ngerti aku langsung jelasin ini maksudnya ini kak, ini maksudnya ini kak gitu. Jadi memang autodidak juga sih untuk bisnis fashion gitu. Keren ya. Fashion ya. ini ya Pak, busana muslim juga ya. Lebih ke mode sih, jadi sebenarnya bisa digunakan buat yang hijab atau yang nggak berhijab gitu juga bisa. Gitu. Iya. Sebagai concern aku juga dulu karena dulu pas aku seumuran aku umur 12 SMP SMA itu tuh jarang banget pakaian muslim tuh belum semarak sekarang kan. Iya, Gitu. banget. Jadi kalau aku pakai baju tuh biasanya yang emak-emak banget atau enggak yang kayak Gamis banget. iya, benar-benar yang sangat tidak sesuai umur gitu. Jadinya aku mau ngasih apa ya wadah buat aku atau orang-orang yang seumuran aku yang berhijab biar ada opsi. Oke. Gitu sih Oke. sebenarnya. Tapi ya dari setelannya juga udah kece. Iya kasih ya. kece. Modis banget lah ya. Amin. Kamu belajarnya dari mana berarti? Apanya? Belajar ngerti fashion ini, ngulik-ngulik fashion. Seperti orang-orang pada umumnya di Pinterest sih kan. Oh iya. Iya jadi di Pinterest, terus habis itu dulu juga aku suka, kebetulan aku masih sepupuan sama Saskia Meka. Oke. Kaya, jadi Kaya tuh memang gaul banget ya dari atas Iya. sampai bawah gitu. Iya. Jadi personality-nya tuh tetap terpancar gitu dari Iya. walaupun udah punya anak berapa juga tetap fashionable. Jadi aku ngelihatnya ke arah sana sih. Beli-belinya di mana tuh Gitu. saat itu berarti? Soalnya kan tadi kamu bilang kan pada era itu ya memang banyaknya kayak tadi kalau enggak yang mama banget gitu ya. atau enggak yang ya gamis banget gitu ya. Iya. Kalau hijab dan beberapa baju, beberapa bahan sih sempat ada yang printed. Jadi aku minta tolong secara profesional juga ya sama ada. Jadi saudara aku tuh interior designer sebenarnya, cuma bisa gambar. Iya, Jadi iya. printed scarfnya tuh dari dia digambarin, terus nyari bahan langsung sih ke Cipadu, terus ke Bandung, Iya. terus nyempetin waktu juga kalau lagi ke Jogja. Jadi memang banyak explore dan handfeel. Iya, Gitu iya. sih. Tapi keluarga inti ada yang berbisnis juga nggak sih? Ada, dan sekarang lagi aku jalanin juga sih bisnisnya. Jadi mungkin privilege buat aku juga ya bisa belajar bisnis tanpa sekolah dari ibu sendiri. Nih. Gitu sih, ada Wih, bisnis ini dia. kesehatan dan kecantikan juga. Wah. Iya. Sangat berkesinambungan ya dari Iya. fashion dan Bener. kecantikan gitu. Tapi kamu kuliah udah lulus? Alhamdulillah walaupun telat. Oh. Lulusnya telat setahun tapi nggak apa-apa. Karena kerja Iya. itu sih Kak. Pas Sibuk awal-awal ya. tuh iya, karena kan nggak bisa kayak sekolah ya. Kalau sekolah kan kayak bisa izin, kalau Iya. dosen mana mau tahu gitu. Jadi Bener. sempat Iya lagi. kelabakan juga sih. Berapa kali absen gitu-gitu. Nah itu ngimbangin waktunya gimana tuh? Juggling waktunya. Kamu udah bisnis, Nyanyi. kuliah, nyanyi. Bahkan punya label sendiri ya saat itu ya. Kalau misalnya jugglingnya sih sampai akhir juga sebenarnya masih agak berantakan ya Kak. Iya, Jadi iya. kalau misalkan tipsnya sih sebenarnya komunikasi aja sih. Maksudnya Iya. kita mau komunikasiin ke manajer kita juga, terus habis itu ke apa namanya, dari jauh-jauh hari ke dosen kita juga. Karena ada kok dosen yang baik Santai. dan Ya, pasti. yang kayak saya mau ada tugas nggak apa-apa lebih banyak, tapi saya mau izin nih di tanggal segini misalkan nggak bisa diganti banget gitu. Jadi ya komunikasi yang baik aja sih antar sektor kehidupan dan karir itu. Di antara para lini nih. Iya, langsung. Set. Untungnya. Tapi maksudnya gini loh. Ketika kamu menjalani semua itu, tiga bidang ini, apa kamu punya kesibukan lain selain itu? Saat itu ya pas kuliah ya? Enggak sih, bisnis sama nyanyi aja Bisnis sih. Nyanyi dan Kuliah. pendidikan. Pendidikan. Pernah nggak ada di momen kamu ngerasa yang kayak nih kayak satu harus ada gua korbanin deh, ini aku korbanin deh harusnya nih. Gak ada sih Kak, karena Masa nggak pernah capek itu sih? Iya loh, padahal banyak loh. Iya. aku lumayan santai ya untungnya, orangnya lumayan santai. Jadi enggak yang apa-apa tuh enggak aku yang terlalu pusingin banget. Oke. Capek sih capek, cuman ya YOLO aja Ya lo tolong. karena memang udah alhamdulillahnya memang udah dari sananya akunya santai banget, maksudnya bener-bener nggak terlalu dipusingin apa-apa. Kalau capek ya udah tidur Iya. gitu. Jadi Pernah pengen drop nggak? Pengen drop iya, gitu. ada sih, maksudnya sampai di info sampai apa segala macam. Terus kayak bener-bener pagi ada acara sampai di sininya masih ada infusan tuh Oh, iya? emang iya ada. Cuman ya udah nyanyi kan
aku mikirnya ya udah on the way ke sana bisa istirahat, nyampe sana nyanyi 3 menit 4 menit bisa lah tahan gitu. Jadi mindsetnya agak kerja rodi ya gitu. Makanya karena aku termasuknya kerja itu dari kecil, saat teman-teman lulus kuliah udah mulai kerja, aku tuh ada culture shock kayak oh ya udah mulai kerja ya kita gitu. Karena karena aku bingung kayak ya dulu aku lagi free atau lagi gabut mereka selalu ada, sekarang mereka ada kerjaan loh padahal bukan harusnya dari dulu ya gitu. Oh iya benar. Jadi ada semacam apa ya culture shock pas teman-teman juga mulai kerja gitu sih. Dari awal kamu kerja di umur kamu yang cukup muda, masih muda gitu ya? 12 tahun secara gitu ya. Ketemu sama teman-teman gimana? Susah? Gak sesusah itu juga sih, karena kan maksudnya masih palingan ada momen-momen di mana mereka nginep bareng kemana, misalkan yuk ke Bandung yuk bareng-bareng, atau kayak memori-memori SMA yang aku tuh nggak ada, dan itu kayak udah juga sih karena hidup aku juga seru pada saat itu. Iya. Jadi nggak masih apa-apa sering gitu. ngumpul lah ya, Iya, gitu ya, masih ada gitu. waktu buat ngumpul. Ada porsinya masing-masing. Kalau nggak salah aku pernah dengar katanya orang tua kamu tuh kalau misalnya kamu manggung selalu ikut ya. Iya sih, tadi ibu hampir nyusul. Hampir nyusul. Iya, pengen aja, bukan buat dijagain atau apa sih, karena pengen lihat iya gitu pengen ya. lihat aja kayak FOMO aja kali. Sampai sekarang masih kayak gitu? Enggak sesering dulu karena ada adik. Oh, Sekarang iya. ada adik yang sekolah juga gitu. Jadi enggak sesering dulu. Cuman kalau dulu emang pengen aja gitu karena kebetulan ibu tuh emang suka nyanyi. Bapak juga dulu anak band. Jadi mereka tuh senang ngelihat apa namanya ya kamera, terus habis itu aku nyanyi, itu mereka senang ngeliatnya gitu. Jadi sangat suportif. Dan tante udah syukurnya. datang sih tadi dia tantenya. Nggak ada. Kirain surprise gitu. Surprise guest gitu ya. Iya. Nah, pernah ngerasa yang kayak Jenuh gitu gak sih? gue udah gede nih. Masa gue ditontonin mulu sih? Enggak sih. Enggak sih, ini kayak nonton ya orang tua. Iya, makanya kayak masuk Enggak sih, TikTok. enggak. Halo Om Tante. Enggak sih, enggak pernah ngerasa gitu sih karena orang tua aku juga alhamdulillah bukan yang invasif atau yang orang tua yang overprotective, jadi sangat santai dan membiarkan aku melakukan apa yang aku mau. Dan jujur mereka juga bukan yang menuntut aku dalam akademik harus yang harus dapat nilai berapa, IPK kamu harus berapa. Untungnya nggak gitu. Jadi aku ngerasanya cukup sehat sih tumbuhnya, maksudnya secara makanya aku nggak ngerasa capek juga kali ya. Karena maksudnya saat aku melakukan 3 hal dalam waktu bersamaan, aku nggak dipaksa buat melakukan itu dengan sempurna di ketiganya. Gitu. Jadi ya kurang-kurang nggak apa-apa dan ya udah normalnya gitu, jadinya nggak capek gitu. Support Dan gak sekali dan gitu gak ya. jadi beban juga. Makanya bisa ketiganya karena ya kalau lagi misalkan fokus belajar sama fokus nyanyi, yang bisnis agak kurang kepegang ya udah, cuman nggak stop gitu. Iya. Sampai sekarang berarti masih ada bisnis masih jalan ya? Alhamdulillah masih jalan, jadi lagi ngejalanin 2 bisnis sekarang. Wow. Udah berapa lama berarti bisnisnya? Kalau yang clothing line itu kan udah dari 2018. Nah kalau misalnya yang sekarang ini karena sebenarnya bisnis ibu dari 2004 dari aku kecil, jadi aku tumbuh sama bisnis ini kan. Itu udah kalau dari aku megang secara notaris, secara notarial ya, itu 2022. Pas aku lulus lah 2022 2023. Baru itu ya. Baru sih. Nah ketika kamu lulus, tadi kan kamu bilang kayak ini emang waktunya gue udah kerja ya. Iya, aku kayak pada kerja ya gitu, dan maksudnya jadinya seneng karena teman-teman juga jadinya bisa relate gitu. Dan misalkan aku ada pertanyaan soal apa ya, misalkan soal pajak, temen aku ada yang kerja di pajak, aku bisa nanya gitu. Iya benar. Karena aku udah mulai ngurusin hal-hal kayak gitu juga kan, udah punya NPWP. Iya benar. Ya ngomongin NPWP, temannya Tiffany kalau nonton ya, saya lupa password saya. Ditanyain sama bos dari tadi. NPWP ya. Iya NPWP. Jadi bisa udah ngomongin hal-hal yang wah ini omongan dewasa nih. Iya. Nah tapi ketika ada satu yang hilang, kamu ngerasa yang kayak gabut kayak gitu nggak? Kalau di rumah aja, aku jujur. Soalnya kan kamu aktif banget. Kuliah udah enggak sekarang. Nah aku tuh ngerasa justru sekarang aku agak mageran ya, karena dulu kan maksudnya masih membangun, masih merintis. Sebenarnya kalau misalkan soal musik pastinya juga masih merintis ya. Cuman maksudnya kalau soal bisnis itu kan lama-lama ada sistem yang sudah terjalani dan aku nggak perlu micromanaging lagi, aku udah nggak perlu ngurusin secara langsung, cuman jadi checker aja gitu. Nah itu gabut sih Kak, jadinya ada beberapa momen dimana mungkin dari tanggal 1 sampai 10 aku sibuk nih, misalkan ngurusin hal-hal yang teknis. Cuman setelah itu tuh lebih kayak ke ya udah aku ngecek kalau nggak ada meeting, kalau nggak tamu, palingan gitu-gitu aja sih. Gitu, palingan nyanyi, workshop. Jadi aku sebenarnya lebih gabut sekarang. Cuman kalau aku mikir-mikir,
kok teman-teman pada sibuk ya, aku kok nggak sesibuk dulu. Cuman aku mikir-mikir, oh ya aku udah dari 12 tahun sih. Karena kamu udah nyampe. Iya. Amin. Amin gitu. Dan sekarang mulai musik-musik lagi. Sekarang aktif Aktif di jor-joran di musik musik ya. Iya. Nah, itu dia sih maksudnya kan sekarang kamu lagi senggang lah ya. Maksudnya dibanding sebelum-sebelumnya yang sangat padat, kamu lebih santai sekarang gitu. Baru sekarang nih totalitas di musik. Sebenarnya aku ada culture shock juga sih dari label ke indie. Iya, pasti Karena sih. dulu diurusin banget kan. Maksudnya kayak oke, Tiffany ini H-7 ya, ini lagunya kamu pilih yang mana. Dan Nanti kamu pattern-patternnya recording di sini gitu. segala macam. Ini aku ngurus semua. Jadi Oke. sebenarnya Oh, 2023 mulainya sih sebenarnya 2022, cuman 2023 tuh hektik banget. Aku nggak tahu ngurusin pitch deck tuh gimana. Ternyata ada yang kayak gitu-gitu tuh Kak. Terus habis itu nyari agregator, nyari publisher sendiri, bikin artwork sendiri, terus habis itu ngedit-ngedit sendiri. Terus nyari produser juga. Iya, Ternyata bener. tuh serepot itu dan Pasti. aku sebenarnya bukan cuman secara outputnya bermusik aja, maksudnya ngeluarin single dan album dan sebagainya, tapi lebih ke belajar sistemnya dulu sih Kak. Karena sampai sekarang masih banyak yang aku nggak paham saat indie ini. Dan untungnya sih selama aku di label kan jadinya banyak kenalan dan sebagainya. Koneksinya ada. Jadinya lebih dibantu dan lebih mudah sih. Dan di label tuh kamu ini ya lagu religi ya? Ada religi, ada lagu yang pop biasa. Tapi karena dulu di label ada transisi juga sih. Aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal sampai ke tema yang udah mulai cinta-cintaan. Gitu kan dari kecil soalnya. Nah, sekarang ini berarti kamu udah mulai lagu pertama yang kamu tulis sendiri itu apa? Judulnya itu yang dirilis kan maksudnya? Yang dirilis. Oh, judulnya Cantik dari Selatan. Wah, Cantik dari Selatan. Itu 2023. 2023. Wah, itu aku bangga sih. Walaupun itu tidak sempurna ya. Iya. Sangat tidak sempurna untuk produksiannya dan sebagainya. Cuman aku senang banget pada saat itu keluar tuh kayak wow, bangga banget gitu. Dan kita akan lanjutin lagi nanti. Oke, boleh. Kita akan kupas boleh. tuntas terkait lagunya sama single terbarunya Boleh, nanti boleh, teman boleh. Tangerang. Jadi kalau mau tanya-tanya boleh banget ya. Langsung aja WhatsApp di 0812 111 1073. Atau live TikTok kita di sana di @startangerang. Masih barengan Pras Damron. Ya, sampai jam 8 malam ya. Kita udah senyum gitu sih kita. Udah senyum lagi. Masih sama Tiffany Kenangan. Yes, mungkin. benar banget. Ya. Kita Tadi ngomongin lagu ngelanjutin omongannya tadi sedikit ya. Ya, Sebelumnya tadi kita ngomongin soal lagu pertama yang ditulis. Struggle-nya apa? Cinta dari Selatan. Struggle-nya apa secara teknis gitu ya? Secara Semuanya. teknis, penulisan lirik. Sebenarnya kalau dari teknisnya itu lebih ke waktu itu nyari produser yang pas aja sih, nyari produser yang pas juga karena mungkin genrenya beda sama yang biasa aku lakuin juga. Terus kedua, ini kan lagu ditulis sendiri ya, jadi sebenarnya agak gengsi ya orang tahu isi kepala kita. Jadi lebih gitu. Kamu udah 12 tahun lebih berkarir, masih ada gengsinya tuh ya? Iya, masih kayak aduh ini kalau orang tahu kita yang nulis sendiri kan kayak agak gengsi ya, berarti orang tahu dong kita agak insecure orangnya misalnya gitu. Atau tahu dong orang kalau kita tuh ente dalam percintaan misalkan nice gitu. try ternyata. Berarti lagu ini ceritain tentang kisah kamu gitu. Iya, jadi kalau Cantik dari Selatan ini soal ya pada intinya kayak apa ya, kayak back burner gitu sih. Jadi sebenarnya bantalan ya. intinya mau seberapapun besar usaha kita kepada orang ini, ya kita kalau emang kita bukan orang yang dia pilih ya dia ngeliatnya orang lain bukan kita gitu. Intinya gitu sih. Aduh. Gitu. Jadi doi back burner. Iya. Yang bener. Yang Jadi tuh benang kita, Dor. jadi kita nggak bisa melebihi si cantik itu gitu. Itu dia. Lo lihat doi sekarang. Bisnis ada. Iya, bener. Bentar lagi jadi ini. Apa? Penyanyi papan atas. Amin. Bener-bener di atas. Langsung. Kita gimana kita? Apa? Kita? Kita kan MC ntar. Oh iya, benar-benar masuk. Tapi, Amin. Dan lagu sekarang apa? Rilis lagu terbaru. Betul. Judulnya Kata Siapa. Kata Siapa. Ini lagu ciptaan siapa? Jadi yang nyiptain namanya Egen. Oke. Namanya Egen Salibana. Dan waktu itu juga sempet
workshop duluan juga sama Kak Oza juga. Oh, sama Terus Mas Oza ya. mungkin Kak Oza waktu itu kok nyebut nama jadinya. Iya, nyebut Pokoknya nama. intinya kita sedang menceritakan Halo, Mas Oza. mungkin ya. Oh, bukan. Soal kayak strugglingnya kehidupan setelah kita putus dari pasangan. Oh, oke. Gitu. Iya, Awalnya di iya. situ. Terus lama-lama kayak ada suatu kalimat nih yang terpikir, kata siapa kita nggak bisa tanpa dia gitu. Oh, Kayak iya. gue baik-baik saja sekarang Iya. gitu. Premisnya dari situ sih. Relate Gitu. sama kamu sekarang. Wah, relate lah. relate. Karena kebetulan lucu banget sih, ini lagu kayak aku denger dari bulan Oktober tahun lalu kali ya. Oke. Sebulan kemudian putus. Waduh. Jadi wah pas banget nih gitu. Waduh. Pas recording bulan Mei Heeh. itu kayak wah nyanyinya masuk sih. Masuk. Recording sambil sedih berarti ya. Seneng sambil Oh, seneng. Karena seneng ini ya. sebenarnya lagunya lagu tengil. Oh sih. iya. Tapi kan belum lama putus, perasaannya masih nyantol biasanya. Enggak ya? Iya. Enggak sih, karena kan emang bisa. Emang bisa sendiri Kak gitu. Iya. Oh. Apa sendiri beliau? Iya. Tadi sebenarnya sendiri katanya. Iya. Nah. Oh, sendiri. Sendiri-sendiri. Nice. Sendiri. Iya. Bawa Nice. mobil diangkat. Oh jangan dong itu digendong. beda mas. Tapi susah ketika kolaborasi. Apa kamu mah sering kolaborasi sih ya, jadi nggak ribet ya. Iya. Enggak sih, enggak ribet dan semuanya terbuka juga. Jadi aku diproduserinnya sama kalau A&R kan Kak Oza. Iya. Terus kalau untuk produsernya tuh namanya Peter Laudeng. Tuh Oh, luar biasa. Mas Laudeng ya. yang bikin sempurnanya. Oh, iya. Oh, Oh, jadi iya. udah ada nada-nada tengilnya tuh udah ada. Oh. Nada tengil dan instrumen-instrumen yang asiknya tuh udah ada gitu dari Kak Laudeng ini. Dan gitu. vokal directornya sama Kamga ya. Sama Kak Kamga, dan makin asik lagi sama Kak Kamga juga. Itu Ya. pertama kalinya aku kerja sama beliau dan sebuah kehormatan juga karena aku dari kecil dengerin Tangga kan. Iya. Iya. Gitu, musikalitasnya luar biasa dan apa groove-nya tuh dapat banget di lagu ini Grogi nggak? karena Grogi iya. nggak? Grogi pas sebelum ketemu sih grogi, cuma Eh. pas udah ketemu orangnya sangat baik dan buat Iya. nyaman, asik juga, sharing juga soal musik lo tuh lu dengerinnya apa sih gitu, Oh. pengalaman di label seperti apa, jadi banyak sharing Iya, sebelum iya. masuk Iya, ke iya. studio gitu. Oke. Jadinya udah santai aja gitu Iya. lepas. Kamu kan identik dengan tadi Mas Pas mungkin bilang lagu religi. Nah, kamu juga pernah katanya bikin lagu tentang sahabat. Sekarang lagi era-era cinta-cintaan kali ya. Iya. Sebenarnya yang sebenarnya orang gak banyak tahu gitu. Si Tiffany Kenanga itu playlist yang gak banyak orang tahu tuh Apa? lagunya apa sih? Aku banyak dengerin jazz Iya. sebenarnya. Iya, aku banyak dengerin jazz sih karena itu Iya, iya. influence dari bapak sebenarnya. Oke. Aku banyak dengerin jazz, cuman nggak pernah aku nggak pernah aplikasikan ke musik-musik aku Iya, wow. karena butuh orang yang hebat juga. Kita indie ya kebetulan. Oh, ya. Oh iya Indie ya ngerti. kebetulan ya, jadi nggak bisa nyewa satu orkestra jazz gitu iya, ya. iya, iya. Agak sulit gitu. Jadi Benar, untuk benar, pengaplikasiannya tuh belum bisa. Cuman aku pengen sih nyoba jazz gitu. Aku seneng juga makanya kalau di yang modern jazznya aku suka dengerin Leve atau segala macam tuh. Aku seneng juga gitu karena Iya, iya, iya. jadinya bikin jazz tuh semakin easy listening dan makin dikenal sama Iya, Wow, iya, halayak iya. luas. Bener. Sekarang jazz juga lagi rame banget ya. Wah, musik iya jazz. sih. Kamu kepikiran tadi bikinnya? Apa udah ada nih lagu Pengen nih? sih, cuman biar orang nggak bingung kali ya. Maksudnya Tiffany ini arahnya kemana? Jadi mungkin setelah ini aku Pengen bakal ini dulu bikin, gitu ya. bikin Oh. yang si kata siapa masih bisa panjang. Kalau misalkan musik kan sebenarnya Iya. bisa kapan aja. Kalau maksudnya bikin nggak ada batas umur atau Ya, nggak ada setuju. deadline. Jadi Benar. investasi yang cukup panjang. Cukup panjang. sangat Karena hal yang panjang. menyenangkan juga untuk kamu lakukan juga sih ya. Iya. Betul. Gitu. Jadi happy lah mengerjakannya. Gitu. Iyalah musik Iya, sih. musik Gua jazz. sampai gitu gua ya. sampai sekarang pengen gue punya lagu gue. Kan punya. Punya cuma gak rilis Mas. Oh ya sama. Lo rilis lo, jangan Ya, gitu belum. lo. Iya, Kemarin itu. kan nyanyi. Iya, gitu. terus gimana? Mas Pras itu vokalis Iya, lo. terus. Jangan malu-malu lah Iya. Mas, kan punya bakat Enggak, tuh. lebih baik dipendam lah ya. Jangan gitu loh Mas. Oh, iya. Bintang tamunya dia loh. Oh nggak apa-apa kan kita ngobrol aja di Nggak sini apa-apa, kan. ngobrol aja Iya juga. kan. Tiffany, kamu tuh tadi kan bilang bisnis jalan, terus Nyanyi. kayak musik sekarang. Apa sih yang belum kamu bikin dalam hidup kamu yang pengen banget kamu achieve? Aku pengen traveling kali ya. Oh, ya? Iya, aku pengen banget traveling karena dulu memang dari keluarga aku bukan keluarga yang tipe jalan-jalan yuk ke sini, jalan-jalan ke sana, bukan tipe yang kayak gitu. Jadi memang homebody banget nih, apa namanya?
orang tua aku. Cuman kemarin memang pertama kalinya aku sempat traveling beberapa kali sama teman-teman juga. Cuman kemarin tuh kali pertama aku solo travel pas aku ulang tahun. Oh ya? Iya, dan wah ternyata seru banget traveling sendiri tuh seru. Maksudnya aku kemana-mana kan di sini sendiri ya. Iya. Maksudnya kemana-mana sendiri, kerja kadang-kadang sendiri. Aku nggak suka ditungguin sama orang. Jadi aku baru pertama kali nyobain travel sendiri, solo travel, dan wah ketagihan sih. Kemana waktu itu? Kemarin karena kebetulan lagi ada konflik Timur Tengah ya, jadi Iya. kita milih yang deket-deket aja. Waktu itu ke Malai aja sih, Oh, ke oke. KL, dan wah seru sekali. Seru ya? Seru banget. Sendiri, bener-bener sendiri itu ya? bener-bener sendiri. Seru Oh, banget. wow. Seru banget. Sendirian maksudnya kayak persiapannya berapa lama itu? Enggak lama sih, aku bikin itinerary segala macam Hmm. sendiri juga. Aku research, nanya teman-teman karena KL kan pasti banyak yang udah Iya. pernah kesana kan. Jadi ya Iya, udah iya, research iya. aja kayak biasa. Iya. Dan alhamdulillahnya selamat sampai rumah kembali. Berapa lama kamu berarti? Weekdays karena aku nggak suka weekend ya Kak, rame banget Pasti pasti. rame Jadi aku banget. Senin sampai Jumat Iya. di sana. Oh 5 hari berarti ya? 5 hari Sekitar 4 5 hari. malam. Nah, Iya, pertanyaan iya, aku iya. ini nih. Ini pertanyaan yang sering aku tanya sama teman-temanku yang suka traveling. Apa? Kamu itu datang ke tempat yang emang turis banget, apa kamu tuh pengen nyari angle lain dari negara tersebut? Angle lain sih. Nah, Karena cuman walaupun pasti ada tempat yang entah monumen atau mungkin tempat yang ikonik yang kayaknya harus dilihat deh. ya, ya Aku pasti. pasti datang, cuman bukan yang kayak buat foto. Pengen lihat aja kayak gimana gitu. Kayak kemarin misalnya aku ke Malai, aku ke ini yang KLCC yang gedungnya itu yang Oh, iya, Twin Tower. iya, Twin Tower. Aku ke Petronas kemarin. Oh, Cuman aku ke nggak ke Petronas. Batu Caves, aku nggak ke Genting. Maksudnya aku nggak menyempatkan juga karena kayaknya repot deh. Kayaknya pengennya makan atau kayak pengen belanja, Jalan-jalan pengen aja jalan-jalan gitu ya. aja deh kayaknya gitu. Pengen atau enggak aku ngobrol sama locals di sana tuh Oh, iya. banyak Iya, banget. iya, iya. Jadi nanyain tempat yang enak di mana ya, yang gak ngantri segala macam. Mereka banyak banget rekomendasi. Terus ketemu sama orang satu hotel juga, terus kayak abis aku selesai jalan-jalan, terus kayak mau ke Bukit Bintang nggak Mbak? Ayo kita Oh, iya? bareng-bareng Oh. ya. Jadi kayak kenalan sama orang dan dari Riau kalau nggak salah. Dan Oh, akhirnya- orang Indo juga di sana ya? ketemu orang Indo terus Ah, lagi ah. berobat kebetulan, terus ya udah akhirnya kita jalan-jalan Ah. gitu, terus kita ketemu Oh, nenek-nenek, terus habis oke. itu ngopi bareng, habis itu setelah itu ya udah pisah lagi gitu. Iya, Jadi iya, iya, iya. banyak side quest dan bikin timeline baru dalam hidup aja sih. Rasa percaya diri itu tumbuh dari mana sih? Nggak semua orang loh bisa kenalan sama orang baru secepat itu. Iya, Apalagi apalagi sampai liburan bareng. Bahkan di luar negeri. Iya. Iya. Sebenarnya aku introvert. Iya. Percaya tidak percaya aku introvert, tapi karena ada semacam, bukan beban sih, ada semacam tantangan bahwa aku lagi ada di tempat lain di mana nggak ada orang yang bakal menilai atau ngejudge aku iya. atau yang kenal, Iya. jadinya kayak beranikan diri saja gitu. Cuek aja. Cuek saja Iya, gitu. iya, Cuek iya, aja. iya. Wow. Dan Malaysia, tempat yang menurut kamu gak banyak orang, tempat yang menurut kamu jarang orang tahu tapi ini bagus banget lagi. Kucing. Wah, di Malai sih sebenarnya jujur kayaknya ada kebanyakan tempat makan sih aku orang-orang tahu ya. Cuman mungkin opsi dari Surya KLCC tuh mungkin ada namanya Titiwang Park. Apa tuh kalau boleh tahu? Sebenarnya itu juga tempat yang cukup terkenal juga di sana, tapi orang biasanya lebih milih ke Petronas, ke Taman iya. Petronas. Nah, di sini itu tempat buat sepedahan, ada air mancurnya, terus abis itu biasanya orang-orang piknik ke sana. Iya, iya, Oh, Di iya, Titiwang iya, Park. iya, 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 Itu seru banget di sana. Beda nggak sih Oke. Jakarta sama Malai? Kamu kan beda. Paling beda yang paling Beda- membedakan bedanya apa itu? Masih nggak sesak napas lah kalau jalan kaki di sana. Oh iya, benar. Iya. Di sini kan nggak sesek, cuma Iya. ngap. Iya. Palingan itu sama paling untuk kayak transportasi umumnya segala macam mungkin lebih accessible juga sih. Iya Oh, sih. iya sih. Jadi Lebih kayak di gampang Bukit ya. Bintang, terus habis itu kita udah bisa langsung kemana. Oh palingan orang-orang kan biasanya ke Alor Street Food ya, itu Oh, rame iya, Alor. banget dan mahal-mahal, dan menurut aku ke Kampung Baru tuh lebih murah dan banyak lokal dan lebih banyak yang halal juga di sana. Oh, oke. iya. Gitu. Kampung Baharu kalau nggak salah namanya. Baharu, di sana ada kampung Baharu, di sini punya pasar baru. Oh, iya, benar. Iya, ada. Iya, iya. Tadi apa? Lanjut Mas. Gimana? Enggak, kan tadi udah ngobrolin tentang lagu. Gimana kita dengerin dulu? Oh, boleh dong. Iya, teman Tangerang ya, kita dengerin lagu terbaru dari Tiffany Kenanga, judulnya Kata Kata Siapa. Siapa. Nah, kalau mau tanya-tanya langsung aja WhatsApp ya di 0812 Yes. 1111073. sosmed kita juga boleh banget ya. Ya, di mana, Mas? Radio Tangerang. Ya. Ini disokin barengan sama Pras juga di Iya, Right Side ada. Vibes. Dan ada Tiffany Kenanga di sini. Ya, Seru. Kita ini ada yang ditutup, ada yang komen Mas Damron. ada apa tuh? Dari Mockingbird. Oh, Kedepannya bakal ada lagu-lagu galau enggak? Terus baunya
banyak lagi manifestasi yang senang soalnya. Oh. Ya, lagu terbaru ini kan lebih manifestasi ya. Iya. Kata siapa gue galau? Enggak Kata lo siapa enggak galau. gue nggak bisa hidup tanpa lo. Gitu Ush, gua. iya kata siapa? Gua harus termehek-mehek gitu. Wow. Program TV dulu kan ada. Iya ada. Bakal bikin lagu galau lagi nggak? Ya. Kalau lagu pengennya sih lagu-lagu galau kayak gini lagi sih. Oh, yang nggak kayak terlalu kata siapa gitu karena gitu ya. karena yang sebelumnya kan lagu Jangan Bersedih kan itu juga semacam mantra atau manifestasi juga kan. Kayak oke suatu saat nanti akan mendapatkan pujaan hati gitu kan. Nah, ini realisasinya tuh di sini gitu, nggak cuman harapan aja gitu. Dan aku senangnya sama lagu ini sih mungkin lebih seperti yang aku bilang, ini lagu yang tengil gitu ya. Jadi kan ada orang yang kayak kebanyakan membalut fase move on atau fase patah hati itu sebagai kayak oke kita ikhlaskan saja, tidak ada dendam. Kalau di sini tuh ada sedikit dendam-dendamnya. Dendam kata siapa sih gue? Iya kata siapa, kayak ada sedikit pembuktian dan ada sedikit ego di sana yang pengen ngebuktiin gitu. Karena itu menurut aku sangat realistis dan sangat manusiawi gitu gitu. Dan akhirnya datanglah yang tidak tersangka-sangka yang ternyata lebih indah loh gitu. Karena untuk mendapatkan yang lebih indah harus melepaskan dulu ternyata. Iya, Dulu ada lagu yang kayak Gitu. gini, apa nama grupnya ya? Adera lebih indah kan? Bukan. Apa? Yang dunia belum berakhir. Oh, siapa tuh ya? Putuskan Aku tahu lagunya, lupa tuh ya, cuma- nama grupnya. Oh ini, Lingua kayaknya. ini juga apa? Dan kau hari. Iya, itu dia. Adera lebih ini ya, indah. Binaragawan. Adera itu ada. Oh iya iya. Itu beda mas. Iya iya lupa. Sorry. Iya, iya. Mas ini. Berarti nextnya bakalan bikin lagu kayak gini lagi nih. Pengennya sih kayak gitu dengan konsep yang mungkin sedikit atau storyline yang mungkin agak beda dikit. Oke. Sih, gitu. Berarti udah ada lagu yang ditulis lagi untuk jadi single berikutnya? Ada beberapa yang menjadi pilihan, tapi belum ada yang nyangkut ini sih di aku gitu. Jadi pengen masih coba workshop lagi. Oke. Gitu. Bakal ada EP kah, album mungkin? Duh mau banget, dari dulu tuh pengen banget bikin EP, tapi kalau misalkan di label kan memang bukan terserah kita ya. Terserah kita, ya, Kalau ngikutin. misalkan indie juga terserah uangnya juga, terserah budget kita iya. juga Bener. gitu. Apa Mas? Kalau itu? Apa? Percintaan ada apa? Oh ya semuanya itu butuh cinta dan kasih sayang. Iya, itu dia. Iya memang. Semuanya itu butuh itu. Butuh itu. Butuh cinta semua tuh. Iya. Benar. Secinta itukah kita sama musik? Iya, Ah. Betul. Lawan terbesarnya idealisme lah. Iya, benar ya. Benar. Bener. Berarti sebenarnya kepengenan ya? Pengen banget, tapi mungkin enggak cuman dari, sebenarnya ada aja sih orang yang mau nawarin, oh mau nggak bikin ini segala macam, karena kan juga bisa dalam bentuk royalti dan sebagainya gitu. Cuman memang belum pas aja, dan kalau misalkan mau bekerja sama dengan beberapa produser dalam satu EP yang sama itu juga butuh diskusi yang panjang juga. Gitu. Dan karena mengerjakan 3 hal bersamaan itu juga yang membuat mungkin belum terrealisasi gitu. Itu memang susah sih kalau udah mau waktu. Iya. Ya kan. Semua tuh nyarinya di waktu, Mas. Waktu benar. Susah emang. Susah. Tinggal nunggu waktu datang aja kan. Benar. Yang lebih pas gitu kan. Tiffany, thank you banget ya udah mampir-mampir. Thank you banget udah mampir ke sini. Ini kayak sejam nggak cukup kita ngobrol. Iya. Itu podcast juga lama banget kan waktu itu. Itu 1,5 jam kayaknya. 1,5 jam waktu itu. Wah itu panjang banget Mas. Udah ada yang jaga malam soal itu udah. Oh iya tuh, kita ada penyiar malam. Halo pikiran Fajar. Iya, topinya miring tuh. Nah, kan. Halo pikiran Fajar. Itu dia. Nanti kapan-kapan kalau bisa promo lagi mampir lagi lah. Iya, boleh lah. dong. Dengan senang hati. Kita Dengan ngobrol. senang hati. Soalnya Main di waktu acara itu- kita ya. Waktu itu kan Apa live tuh? TikTok kiranya. Oh iya benar. Benar, minggu lalu orang-orang juga udah bingung kali itu. Kayak minggu lalu deh. benar. Mau datang lagi dia. Aku udah pede banget 18.50 kita buka live. Kita ngeliat live TikTok kayak Iya. Masuk kan? Tiffany Kenang nggak masuk nih. Apakah dia lagi monitor lagi di jalan apa gimana? Iya, makanya kita mikir mau Udah dan berjalan. kita udah kayak oke, udah siapin lighting. Aduh. Tapi kan akhirnya gak Akhirnya apa-apa kita lah. bisa ngobrol langsung. Akhirnya kita bisa ngobrol Benar, langsung. benar, senang-senang bareng. Next project bakal ada apa nih? Mau ada panggungan kah? Ya, Atau jadwal apa? manggung Iya, atau ada promo? panggungan, palingan ada beberapa tempat, rencananya mau ke Bandung juga, Oh, palingan oke. ke Jabodetabek dan ke Bandung, terus abis itu nanti ada beberapa bukan Perform. festival sih, perform sih beberapa pensi dan festival Oh, wow. gitu. Keren. Doakan Di mana tuh paling deket? kalau festival sih September kalau nggak Oh, salah. September. Makanya Agustus memang untuk promo lagu. Promo itu. radio gitu lah ya. Oke. Wow, luar biasa sekali ya. Yes. Semoga
segala usahanya, apa yang sedang dilakukan, Amin. lancar-lancar ya Tiffany ya. Amin, terima kasih banyak. Mungkin keinginan untuk buat EP bahkan album bisa Itu terwujud Amin. gitu ya. Terrealisasikan. Waduh, Amin, amin. sampai sekarang tuh gue masih gak expect tau gak lo ketemu Kenapa? Tiffany di momen ini. Iya ya, aneh banget tuh juga liat flyer kok, wah gak ada beneran ini. Jadi awal kita kenal itu, Oh, iya. jangan dong, jangan dong. Tadi di jangan offer dong. ini teman Tangerang. Jangan, 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 jangan. ada jangan. mutual lah ya. Itu Kang Ada Herdi tahu gak ada? Pokoknya ada mutual. Kang Herdi kenal. Ada mutualnya lah kita pokoknya. Iya iya iya. Mutual kita itu dulu. Iya. Oh, di- Kang di sini. Oh. Iya. Jadi namanya ini. Jangan, siapa? jangan, Nggak jangan, usah. jangan, Kan jangan, gue gak jangan. kenal. Gak usah juga mas. Oh, iya. Jangan juga mas. Iya. Sekali lagi ucapin makasih ya buat Makasih, Tiffany. ya. Tiffany. sudah mampir di sini. Kayak kurang syahdu ya kalau Kurang misalnya afdol. kita closing nih. Nggak membiarkan Tiffany mengeluarkan suara bagusnya. Wah iya dong. Heeh. Kita kasih kesempatan buat nyanyi kali Iya. ya. Dan teman Tangerang terima kasih sudah menemani kita ya dari jam 4 Betul sampai jam 8 malam ini 8. ya. Benar banget. Dan Mm-mm. kita besok kan tetap siaran. Kita bakal tetap siaran di jam Heeh. yang sama ya. Dari jam 4 sore sampai jam 8 pagi ya. Dipatahin lagi. Gue tahu banget arahnya ke sana. Tahu sekali. Saya sampai jam 8 malam aja istilahnya Mas ya. Semangat. Oh, loh kan. Iya, itulah. Semangat Mas ya. Tapi sebelum itu di pagi tuh ada penyiar yang sangat kece. sangat hahaha. Mengocok ginjal. Wow, sangat mengocok perut. Ada Sandi Takoyaki ya. Ya, dan Takur Gaswat. Bener Di banget. Star in the Morning. Baru sore bareng kita. Di Rides Duo and PD Pras Damron. Vibes. Di Rides and Vibes. Dan abis ini lu jangan kemana-mana lagi nih. Iya. Tiffany bakal nyanyi. Setelah itu bakal ada Pikiran Fajar yang menemani Iya. lu sampai jam Iya. 12 malam. Curhat-curhat dah sama Fajar dah. Dan terima kasih juga buat tim yang bertugas pada Ya, hari terima ini ya kasih guys. semua. Thank Terima you ya, kasih, guys. terima kasih. Nggak bisa gue sebutin satu-satu tapi gue Iya. ucapin terima kasih sebesar-besarnya. Pokoknya I love me deh. Ya udah, Mm-mm. Mas emang Iya. ya biasa lah dia. Apa kamu? Ya udahlah, Pras pamit. Udah berani pamit undur diri. Please welcome Tiffany Kenanga. Susah payah ku coba menjadi manusia yang sempurna, tapi kau selalu melihatku tak lebih dari dirinya. Dan kini ku menyerah, melepasmu pilihan tepat. Pikirmu ku takkan bahagia. Kata siapa ku tak bisa tanpamu. Buktinya diriku kini baik-baik saja. Katanya ku tak bisa dapat yang seperti dia. Nyata ku temukan cinta lebih indah. Setahun bersama, ruangku kau jaga, emosiku kau buat berantakan. Dan tak sengaja ku temukan dia yang tulus mencintai.
Terima kasih.